Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Septiani, NIM 2012103118. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Mahfuz Thaha dengan NIM 201210315. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rustam dengan NIM 201210311. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Zakaria, NIM 20121037. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Model Azure. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Langsung saja kita masuki poin pertama, yaitu pengertian model Azure. Model Azure adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk jenis media yang tepat dalam proses pembelajaran. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Sedangkan model Azure menurut Afandi dan Badarudin merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Lebih lanjut, menurut Smaldino, DKK, model Azure pada aplikasinya berusaha memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Jadi, dengan melakukan perencanaan secara sistematis akan dapat membantu memecahkan masalah serta membantu mempermudah dalam menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya ada sistematika penerapan model Azure. Model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan. Yang pertama itu ada Analyze Learner atau menganalisis karakteristik peserta didik. Yang kedua itu ada State Standards and Objective atau menetapkan standar dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada Select Strategies, Teknologi, Media, and Materials atau memilih strategi, teknologi, media, dan materi atau bahan ajar. Yang keempat itu ada Utilize Teknologi, Media, and Materials atau menggunakan teknologi, media, dan bahan pembelajaran. Yang kelima itu ada Require Learner Perception atau mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang keenam itu ada Utilize and Revise atau mengevaluasi dan merevisi. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan. Yang pertama itu adalah Analyze Learner atau menganalisis karakteristik peserta didik. Adapun model Azure di sini berupaya memberikan pendekatan sistematis untuk menganalisis karakteristik para siswa yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Dan di sini ada beberapa faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam membuat keputusan tentang penggunaan metode dan media. Faktor-faktor tersebut ada 3. Yang pertama itu ada karakteristik umum, yang kedua ada mendiagnosis kemampuan dasar spesifik pembelajar, yang ketiga itu ada gaya belajar. Dan ada juga terdapat 3 macam gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik itu. Yang pertama itu ada gaya belajar visual atau melihat, yaitu dengan lebih banyak melihat seperti membaca. Dan yang kedua itu ada gaya belajar audio atau mendengarkan, yaitu belajar akan lebih bermakna oleh peserta didik jika pelajarannya tersebut didengarkan dengan serius. Yang ketiga, gaya belajar kinestik atau melakukan, yaitu pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik jika dia sudah mempraktekkan sendiri. Selanjutnya, yang kedua, ada State Standards and Objective atau menentukan tujuan pembelajaran. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perumusan tujuan ialah menentukan tujuan ABCD. ABCD yang dimaksud itu ialah yang A, audiens, artinya pembelajar atau peserta didik dengan segala karakteristiknya, siapapun peserta didiknya. Apapun latar belakangnya, jenjang belajarnya, serta kemampuan persyaratannya sebaiknya jelas dan rinci. Yang B itu ada behavior atau perilaku. Yaitu perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Perilaku belajar mewakili kompetensi yang tercermin dalam penggunaan kata kerja. Kata kerja yang digunakan biasanya kata kerja yang terukur dan dapat diamati. Dan yang C, condition atau kondisi, yaitu situasi dan kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi pelajar dapat belajar dengan baik. Penggunaan media dan metode serta sumber belajar menjadi bagian dari kondisi belajar ini.
Kondisi ini sebenarnya menunjuk pada istilah strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan selama proses belajar berlangsung. Yang D, degree atau tingkat, yakni persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajarnya itu berhasil. Kemudian yang ketiga itu ada select strategis, teknologi, media, and materials atau memilih strategi, teknologi, media, dan bahan pembelajaran. Yang pertama itu ada mendiagnosis secara tepat suatu situasi pembelajaran tertentu, dan yang kedua itu ada memiliki pengetahuan strategi-strategi belajar efektif bagaimana serta kapan menggunakannya. Dan yang ketiga itu dapat memotivasi diri sendiri tidak hanya karena nilai atau motivator eksternal. Yang keempat, mampu tetap tekun dalam tugas sehingga tugas itu terselesaikan. Dan yang terakhir, belajar secara efektif dan memiliki motivasi abadi untuk belajar. Sekian, terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Nima Septriani tadi, yaitu pada poin keempat, utilize teknologi, media and materials, atau memanfaatkan teknologi. Pada tahap ini, melibatkan perencanaan guru dalam menggunakan teknologi, media, dan materi dengan proses 5P, yaitu poin-poinnya adalah A. Pratinjau atau teknologi, B. Menyiapkan teknologi, media, dan materi, C. Menyiapkan tempat aktivitas pembelajaran, D. Menyiapkan peserta didik, E. Menyediakan pengalaman belajar. Poin kelima yaitu regular learner perception atau mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi dan substansi yang sedang dipelajari. Pembelajaran latihan merupakan contoh cara melibatkan aktivitas mental siswa dengan yang dipelajari. 6. Yaitu mengevaluasi dan merevisi. Evaluasi dan revisi ini sangat penting bagi pengembangan pengajaran yang berkualitas, sehingga evaluasi memiliki dua tujuan, yaitu A. Menilai prestasi belajar. Pada hakikatnya, evaluasi menurut Nasih dilakukan untuk mengetahui dan menilai perkembangan peserta didik. Yang poin B, mengevaluasi dan merevisi strategi, teknologi, dan media. Salah satu komponen evaluasi dan revisi sebuah mata pelajaran adalah beberapa masukan terkait strategi, teknologi, dan media yang digunakan. Mungkin saja dari pengamatan yang sedang berlangsung, diamati siswa lebih suka belajar mandiri daripada belajar kelompok atau sebaliknya. Yaitu yang C, evaluasi guru. Evaluasi guru hendaknya dilakukan bersama dengan komponen-komponen pengajaran lainnya. Informasi yang dihasilkan akan memberikan umpan balik yang bagus sekali untuk menangani area-area yang memerlukan pengembangan dan mengetahui area pengajaran yang berkualitas tinggi. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Aris Rustam. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu manfaat Azure model dalam pembelajaran. Beberapa manfaat dari model desain pembelajaran Azure menurut Prawi Dilaga antara lain: 1. Sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. 2. Karena sederhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. 3. Komponen kegiatan belajar mengajar lengkap. 4. Peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan kegiatan belajar mengajar. Komponen-komponen model desain pembelajaran Azure. Analisis karakter siswa. Model Azure memberikan pendekatan yang sistematis untuk menganalisis karakteristik para siswa yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Analisis
karakteristik siswa meliputi beberapa aspek penting, yaitu 1. Karakteristik umum, 2. Gaya belajar atau learning style siswa, 3. Motivasi. Menetapkan tujuan pembelajaran dan kompetensi. Dalam sebuah kompetensi, terdapat beberapa penting yang merupakan hasil atau output proses belajar. Kompetensi juga dapat dikatakan sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut Gagne dalam Benny 2011 membagi 5 aspek kemampuan yang merupakan hasil dari pembelajaran individu, yaitu 1. Informasi verbal, 2. Keterampilan psikomotorik, 3. Sikap, 4. Keterampilan intelektual, 5. Strategi kognitif. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat, yaitu Zakaria. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi sebelumnya yang dibawakan oleh saudara Ari Gusta. Langsung saja mengambil kesimpulan. Model pembelajaran tersebut merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) atau disebut juga model berorientasi kelas. Model Eisenhower adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang dapat membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan serta evaluasi. Model Eisenhower merupakan salah satu model rujukan bagi pendidik dalam mempelajarkan peserta didik pada proses pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Model ini memiliki beberapa langkah, yaitu analisis near-miss, stage objective, select method, media dan material. Dari semua langkah tersebut terfokus pada bagaimana cara mempelajari peserta didik melalui desain pembelajaran yang sudah direncanakan, melalui analisis karakteristik peserta didik, metodologi pembelajaran, penggunaan media, serta evaluasi, yang semuanya ditujukan bagaimana agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.